para ustadzah, para masyayikh, para bapak, ibu, dan juga kawan-kawan pemuda, pemudi di majelis syariah yang insya Allah senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu kitab, yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Monggo Bapak. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini kitab yang menarik, Pak. Karena kitab Syama'il Muhammadiyah ini adalah kitab yang mengkaji, yang membahas bagaimana ciri fisik daripada tubuh mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin banyak yang membahas tentang akhlak Rasul, mungkin banyak yang membahas tentang perilaku dan juga sunnah-sunnah Rasul. Akan tetapi di sini kita pelajari bersama bagaimana bentuk tubuh mulia beliau, bagaimana rambutnya beliau, bagaimana bulu matanya beliau, bagaimana tanda kenabian, bentuknya itu jasadan, bentuknya secara zahir yang ada di punggung beliau. Nah, ini kita bahas di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Sebelum kita bahas, Pak, kitab Syama'il Muhammadiyah ini, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para bapak, para jamaah Majelis Asy-Syariah yang mungkin kemarin 12 Mei ya kalau nggak salah sudah bisa hadir di acara pernikahan saya. Alhamdulillah. Jadi puasa kemarin saya belum nikah, Pak, tapi tiba-tiba ya memang udah dijodohkan oleh Allah ya. Alhamdulillah saya udah nikah, Pak. Jadi makin seger dan makin semangat. Alhamdulillah saya nikah kemarin tanggal 1 Mei, Pak. Dapat orang Banten, dapat orang Karangbolong, sana pantai sana dekat Anyer. Itu kebetulan adik kelas saya di Mesir sana ketika kuliah. Jadi memang jodohnya diatur seperti itu. Adik kelas saya ketika saya kuliah di Mesir. Nah, kemarin 1 Mei acara intinya di Banten. Saya belum bisa mengundang semua kalau di Banten. Karena yang pertama, kalau saya undang itu kejauhan, Pak. Saya nggak enak undangnya. Itu yang pertama kalau saya undang ke Banten. Ya, yang kedua kalau nggak saya undang, saya juga nggak enak juga, kok nggak ngabarin. Nah, sampai Kiai Khalid aja Yaping Tambun dan Kiai Atok itu Ketua NU Kabupaten Bekasi, niatnya kami hanya minta doa saja. Padahal nggak ngundang karena kejauhan. Ternyata beliau-beliau ini pengen datang katanya ke Banten. Ya wes, makanya akhirnya tanggal 12 Mei kemarin ya kita adakan tasyakuran kecil-kecilan lah di Yapina di rumah seperti itu. Ya walaupun kemarin 12 Mei itu tidak mengundang secara khusus, tapi alhamdulillah itu luar biasa yang hadir. Ya luar biasa yang hadir, luar biasa banyak yang mendoakan. Nah, semoga bapak-bapak dan ibu-ibu ini ketularan semangat mudanya. Nah, dan juga saya ketularan daripada rajinnya bapak ini yang pada ngaji di sini nih. Ya, rajinnya bapak yang pada ngaji di majelis syariah ini. Lalu berikutnya Bapak, nah tentang kitab Syama'il Muhammadiyah ini mulai viral, mulai rame di kalangan masyarakat Indonesia. Ya, wabil khusus di kalangan anak-anak remaja. Ya, wabil khusus di kalangan anak-anak remaja karena ini kitabnya menarik, Pak. Bagaimana mengkaji tentang tubuh mulia atau ciri fisik daripada Rasulullah SAW. Lalu berikutnya, ini kok siapa pengarang kitab ini sampai berani menuliskan, ya, sampai berani menjelaskan bagaimana ciri fisik daripada Rasulullah. Yang menulis kitab ini adalah langsung Imam At-Tirmidzi, Pak. Siapa Imam? Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi adalah merupakan seorang perawi hadis. Ya, biasanya dengar ya Pak, HR titik Tirmidzi, HR titik Imam Muslim.
Jadi Imam At-Tirmidzi ini adalah seorang perawi hadis terkenal, seorang perawi hadis mu'tamad, seorang perawi hadis yang mana hadisnya itu sahih, mutawatir, sahih li zatihi wa li ghairihi, pasti sahih hadisnya. Lalu Imam At-Tirmidzi ini tahu dari mana? Nah, karena beliau seorang perawi hadis yang mu'tamad, yang masyhur, yang terkenal. Nah, Imam At-Tirmidzi mendengar langsung daripada sahabat-sahabat Nabi. Jadi yang menjelaskan tentang ciri fisik mulia daripada Rasulullah adalah sahabat-sahabat Rasul atau sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Imam At-Tirmidzi menulis kitab yang namanya Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah. Kalau di Mesir rame Pak yang ngaji kitab ini. Karena apa? Karena di Mesir itu banyak banget pencinta Ahlul Bait. Ya, banyak banget pencinta Ahlul Bait. Ahlul Bait itu apa? Ahlul Bait itu kalau di sini habaib, kalau di Indonesia habaib. Nah, kalau di Mesir sana namanya Ahlul Bait. Ya, para keturunan Rasul, para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak yang membahas kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Ya, karena apa? Karena Imam At-Tirmidzi Pak menulis kitab Syama'il Muhammadiyah ini tujuannya adalah supaya kita nih para pecinta Rasul, supaya kita para pecinta Nabi itu apa Pak? Itu tahu bagaimana perwujudan daripada zat yang kita cintai. Bapak cinta nggak sama istrinya? Luar biasa. Ya, ibu-ibu cinta nggak Bu sama bapak-bapaknya? Oh, luar biasa. Saking cintanya kita sama istri kita, saking cintanya kita sama anak-anak kita, makanya kita hafal bagaimana perwujudan fisik mereka. Rangga misalnya tinggi fisiknya, ganteng dia, bagus suaranya. Tuh, bener gak Pak? Lah iya. Tuh, istri kita, anak-anak kita, oh soleh dan soleha, mereka taat mereka. Karena apa? Karena kita cinta sama mereka, makanya kita tahu. Nah kalau kita nggak cinta, kalau kita nggak tahu, kita penasaran nggak Pak? Enggak, kepo nggak bahasanya? Kepo nggak kita? Tentu tidak. Tetapi Imam At-Tirmidzi menjawab daripada permohonan para pecinta Rasul, para pecinta zat yang paling mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, supaya dijelaskan bagaimana ciri fisik mulia daripada kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang pertama Pak. Ya, itu yang pertama. Lalu berikutnya, apa tujuan daripada Imam At-Tirmidzi menciptakan kitab ini? Tujuan daripada Imam At-Tirmidzi menciptakan kitab ini adalah supaya orang-orang tahu, supaya para pengikutnya Rasulullah tahu, ternyata banyak daripada sunnah-sunnah Nabi yang sering kita kerjakan setiap harinya, padahal itu ternyata sunnah Nabi. Contohnya apa Pak? Bapak, ibu mungkin sering ngelus-ngelus kepala anaknya, betul tidak Pak? Ternyata itu adalah sunnah Rasul dan itu dibahas dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Bapak keluar dari majelis syariah, Bapak keluar dari masjid, Bapak berangkat ke kantor, berjalan Bapak. Selagi jalannya tidak diseret, tegap jalannya, secara tidak langsung sudah menghidupkan sunnah Nabi. Gampang tidak Pak? Sunnah-sunnah Nabi gampang. Itulah tujuan Imam At-Tirmidzi menjabarkan agar kita pecinta Nabi, agar kita pecinta sunnah-sunnah Rasul itu tahu, oh ternyata ini sunnah Rasul, oh ternyata ini begini bagaimana tubuh mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu, Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai kajian pertama dari kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Babu maja'a fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau babu sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan bagaimana Allah
menciptakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maja'a fi khalqi Rasulillah. Jadi bagaimana sih Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan tubuh mulia Rasulullah Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik, bahwasanya dari sahabat Anas bin Malik. Apa kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu sami'ahu yaqulu, bahwasanya Anas bin Malik pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama ini yang menjelaskan Anas bin Malik, Pak. Sahabat Anas bin Malik. Ini sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, namanya Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Tuh. Bahwasanya tubuh mulia Rasulullah laisa bitawilil ba'in. Tidak tinggi sekali bentuk tubuhnya. Laisa bitawil lil ba'in, tidak tinggi sekali bentuk tubuhnya, wala bil qasir, dan juga tidak pendek. Berarti sedang-sedang saja. Ya, sedang-sedang saja. Tuh. Lalu berikutnya apa? Wala bil abyadil amhaki wala bil adab. Kemudian warna kulit daripada Rasulullah itu warnanya la bil abyadil amhak, tidak putih pekat, wala bil adam, dan juga tidak hitam. Tidak hitam, tidak putih dan juga tidak hitam. Berarti kurang lebih apa, Pak? Sawo matang. Ya, kayak kita nih, orang Indonesia, sawo matang. Tuh. Nanti lalu timbul sebuah pertanyaan. Mengapa sih pada kala itu tidak langsung saja dijelaskan tubuh mulia Rasul tingginya, misalnya, mohon maaf Pak, misalnya saya mencontohkan, misalnya kayak orang Indonesia 170 cm, misalnya 180 cm. Mengapa? Karena pada kala itu ilmu hisab belum ada, ilmu hitung belum ada. Tuh. Makanya digambarkan oleh sahabat Anas bin Malik bahwasanya tubuh Rasul itu kurang lebih tadi tidak tinggi sekali bentuk tubuhnya dan juga tidak pendek. Ini mensifati seluruh hamba Allah, ini mensifati seluruh makhluk Allah bahwasanya Rasul itu sedang-sedang saja tingginya. Ya. Kalau Rasul ketinggian, nanti yang pendek gak enak. Nanti kalau Rasul terlalu pendek, nanti yang tinggi merasa tersinggung. Nah, jadi Allah menciptakan yang di apa? Ausatuha, tengah-tengahnya. Khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya perkara itu yang tengah-tengah. Tuh, tengah-tengahnya apa? Tidak tinggi sekali dan juga tidak pendek. Wala bil abyadil amhak wala bil adam, dan juga warna kulit Rasul tidak hitam, Pak, dan juga tidak putih pekat. Karena warna kulit kalau terlalu putih juga, ya itu kayak apa, Pak? Serem lah, ya Pak ya, serem, ngeri ngelihatnya. Lalu timbul pertanyaan, loh Ustadz, katanya Rasul itu bercahaya, katanya Rasul itu nur. Betul, Rasul itu nur secara ruh. Rasul itu nur artinya apa? Cahaya itu artinya apa? Menyinari. Maksudnya apa menyinari? Maksud daripada menyinari adalah ketika kita melihat Rasul, itu rasanya kita ingin beriman kepada Allah, rasanya bertambah rasa sayang kita kepada Allah, rasanya bertambah ketaatan kita kepada Allah. Itulah yang disebut Rasulullah nur, cahaya. Oh Pak, tapi Rasulullah juga manusia. Kalau manusia pasti memiliki apa? Bentuk ciri sebagai seorang manusia. Rasul sakit gak Pak? Sakit. Rasul wafat gak Pak? Wafat. Rasul mohon maaf, lapar tidak Pak? Haus tidak lapar. Dan haus karena apa? Karena Rasulullah manusia. Jadi yang dibahas di sini adalah perwujudan sebagai seorang manusia.
Walaupun Rasulullah adalah sebaik-baiknya ciptaan. Oh, seperti itu, Pak. Ya. Tuh, wala bil abyadil amhaki wala bil adam, bahwasanya warna kulit Rasulullah itu tidak hitam pekat dan juga tidak putih. Tidak putih pekat dan juga tidak hitam. Jadi itu dua ciri menurut sahabat Anas bin Malik. Wala bil jadil qoqoti wala bisabati, dan juga rambut Rasulullah itu la bil jadil qoqoti, rambutnya tidak keriting, Pak. Wala bisabati, dan juga rambut beliau itu tidak lurus. Berarti apa Bu artinya? Ikal. Ikal. Oh. 3 ciri Rasul. Yang pertama tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Yang kedua warna kulit beliau itu tidak putih pekat dan juga tidak hitam. Ya, dan juga yang ketiga rambut beliau. Ya, rambut beliau. Nah, itu apa? Bentuknya ya Pak ya. Apa bukan panjangnya di sini, tapi bentuknya itu tidak lurus dan juga tidak keriting. Lah kok sahabat Anas bin Malik ini sampai tahu? Ya, sahabat Anas bin Malik sampai tahu, Pak. Sahabat Anas bin Malik ini adalah sahabat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, itu beliau sampai hafal, Pak, uban yang ada, sampai hafal ada berapa banyak uban yang ada di kepala Rasul, kepala mulia Rasul. Jadi ketika Rasulullah wafat, ini hadisnya ada di berikutnya, hadis berikutnya, sahabat Anas bin Malik ini sampai hafal. Saking dekatnya Anas bin Malik dengan Rasulullah, saking cintanya Anas bin Malik dengan Rasulullah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, isyruna sya'ratan baydoa, ada 20 helai rambut putih yang ada di kepala Rasul ketika Rasulullah wafat. Bahkan mungkin ketika orang tua kita wafat dulu, Pak, kita tidak hafal berapa banyak ubannya, ya Pak ya. Tuh, bahkan tetangga kita, sahabat kita, ketika mereka wafat, kita tidak sempat menghitung berapa banyak ubannya. Tetapi karena saking dekatnya sahabat Anas bin Malik sama Rasulullah, disebutin isyruna sya'ratan baydoa. Rasulullah ketika wafat itu menyisakan 20 helai uban di kepala mulia beliau. Nah, tuh. Ya, Pak ya. Wala bil jadil qototi wala bisabti, Rasulullah tidak memiliki rambut yang keriting dan juga tidak memiliki rambut yang lurus, berarti ikal rambutnya. Ba'asallahu ala ra'si arba'ina sana. Ba'asallahu ala ra'si arba'ina sana. Allah mengutus beliau Rasulullah Muhammad menjadi rasul pada umur 40. Ya, ba'asallahu ala ra'si arba'ina sana. Ya, kemudian Allah mengutus beliau menjadi rasul pada umur ke-40. Fa'aqoma bi Makkah asrosinin wa bil Madinah balagha asrosinin. Rasulullah setelah diutus oleh Allah menjadi rasul pada umur 40 tahun. Fa'aqoma bi Makkah asrosinin. Kemudian beliau menetap di Mekah selama 10 tahun. Wa bil Madinah balagha asrosinin. Dan kurang lebih Rasulullah pun berhijrah dari Mekah ke Madinah dan menetap di Madinah kurang lebih 10 tahun atau 13 tahun. Jadi kalau di total 40 tambah 10 berapa Pak? 50. Tambah 13 kurang lebih berapa Pak? 63. Dan Rasulullah diwafatkan oleh Allah pada umur 63 tahun. Tuh. Ya. Fa'aqoma bi Makkah, setelah Rasulullah 40 tahun diutus oleh Allah menjadi rasul, kemudian beliau menetap di Mekah selama 40 tahun. Lalu beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah di umur 50 tahun. Ketika berada di Madinah kurang lebih umur beliau 13 tahun. Wa tawaffahullahu ala ra'si sittina sana. Kemudian Allah mewafatkan. Nah, apa maksud mewafatkan, Pak? Apa mewafatkan? Mengambil ruh beliau.
mengambil ruh beliau ala roksi sittina sana, kurang lebih di umur 60 tahunan atau 63 tahun. Walaisa fi roksihi isyruna sya'ratan baydoa. Nah, ini yang terakhir. Walaisa fi roksihi isyruna sya'ratan baydoa. Dan ketika Rasulullah wafat, ya, fi roksihi, di kepala beliau, isyruna sya'ratan baydoa, ada 20 helai rambut putih. Bahasa kitanya uban. Itu Pak, ciri mulia Rasulullah. Tidak tinggi beliau, tidak pendek beliau. Ya, itu menurut sahabat Anas bin Malik. Lalu apa kata sahabat Anas bin Malik? Ini masih kata Anas bin Malik Pak, nanti belum kata Sayyidina Ali, nanti belum menurut Sayyidah Aisyah. Ya, bagaimana ciri fisik Rasulullah? Berarti bagaimana kata Sayyidina Ali? Karena berbeda-beda ya. Ini masih menurut sahabat Anas bin Malik. Lalu masih dari sahabat Anas bin Malik, bahwasanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi. Hasan, apa hasan artinya? Baik. Hasan al-jismi. Rasulullah itu sebaik-baiknya bentuk tubuh Pak. Rasulullah itu tubuhnya sebaik-baiknya bentuk tubuh, itu tubuhnya Rasulullah. Tidak ketinggian dan juga tidak kependekan ideal. Ya, roba'atan. Roba'atan itu apa? Tidak tinggi dan juga tidak pendek. Wa kana sya'ruhu laisa bil ja'di wala sabtin. Diulangin lagi, dan rambut Rasulullah itu tidak keriting dan juga tidak lurus. Nah, yang terakhir, idza masya yatakaffa. Idza masya yatakaffa ka'annahu yamshi min sobabil. Rasulullah kalau jalan idza masya yatakaffa takafayan ka'annahu yamshi min sobabil. Rasulullah kalau berjalan itu jalannya tidak diseret. Ka'annahu yamshi min sobabin, seperti layaknya orang yang baru turun dari atas bukit. Bapak, ibu, atau kawan-kawan remaja, kalau turun dari atas bukit, turun dari atas gunung, atau nggak sejauh-jauh, turun dari tangga, nyeret nggak jalannya? Nggak diseret. Kalau kita turun dari atas tangga rumah kita, turun ke bawah diseret, jatuh nggak kira-kira? Jatuh. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau jalan-jalannya tidak diseret. Idza masya yatakaffa takafayan ka'annahu yamshi min sobabin. Rasulullah kalau jalan-jalannya tidak diseret seperti orang yang baru turun dari atas bukit. Jadi kalau kita dari majelis, dari masjid, dari musola asy-syariah pulang ke rumah, jalan kita tidak diseret, berarti kita secara langsung sudah menghidupkan sunnah Nabi, sunnah Rasul. Dari rumah jalan ke kantor, dari rumah jalan ke sekolah, jalan ke kuliah, jalannya tidak diseret. Berapa banyak langkah yang sudah dihitung sebagai sunnahnya Rasul. Syaratnya jalannya tidak diseret. Karena kalau orang yang jalan diseret Pak, menandakan orang tersebut apa Pak? Malas. Habis makan kenyang. Ya Pak. Habis makan kenyang. Ngantuk. Jalannya diseret. Ada polisi tidur Pak. Nah, kakinya kira-kira apa? Kesandung nggak tuh? Kesandung Pak. Ya, kesandung nggak? Kesandung. Coba militer, kalau jalan tegak nggak mereka? Tegak. Gagah nggak kelihatannya? Gagah. Makanya Rasulullah Pak wajar kalau dijuluki panglima perang terbaik. Ya, wajar kalau Rasulullah adalah seorang pemimpin yang luar biasa karena jalannya aja tegak. Itu baru dari jalan, nanti belum dihitung apa namanya tulang Rasulullah itu seperti apa, tulang rusuknya, tulang punggungnya, bahkan apa nih Pak, bahu ya, ini bahunya seperti apa. Itu yang menunjukkan bahwasanya beliau tegak badannya, tegak perangainya.
hasanal jism, sebaik-baiknya bentuk tubuh. Ya. Jadi kalau jalan ya Pak, jangan diseret. Ya kecuali kalau sudah kakinya udah sakit ya itu wajar lah. Allah juga tahu ya Pak ya. Kalau kita hambanya lagi sakit kakinya. Kalau lagi cantengan misalnya ya Pak ya. Wis tuwe ya Pak ya. Ya Allah juga Maha tahu. Niatnya mah pengen tegak jalannya. Tapi karena wis tuwe, yo wis lah. Ya, yo wis ben ya, yo biarin aja ya Pak ya. Tapi ini ya, anak-anak muda, wabil khusus kalau jalan ya jangan diseret jalannya. Karena kita sudah langsung menghidupkan sunnah Rasul. Ya seperti itu. Karena apa? Rasul kalau jalannya takafah, jalannya tegap, tidak diseret. Lalu berikutnya, tadi contoh yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Makanya paling pertama dijelasin Pak, sahabat Anas bin Malik. Tuh, karena apa? Karena yang dirasa Anas bin Malik itu paling dekat sama Rasulullah. Makanya pertama yang menjelasin itu Anas bin Malik. Ya. Lalu berikutnya adalah sahabat Bara' bin Azib. Sami'tu al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Sami'tu, aku mendengar. Aku ini siapa? Berarti Imam At-Tirmizi. Imam At-Tirmizi mendengar daripada Bara' bin Azib, al-Bara' ibn Azib. Bara' bin Azib, bahwasanya apa yang dikatakan Bara' bin Azib? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain. Rasulullah adalah seorang laki-laki marbu'an yang tegap badannya. Ba'ida ma bainal mankibain. Dua pundaknya saling berjauhan. Mangkib itu artinya katifun. Katifun itu artinya pundak. Dua pundak. Maksudnya dua pundak saling berjauhan itu apa? Nih, saya contohin. Yang kanan pundak nomor 1, yang kiri berarti pundak nomor 2. Dua pundaknya saling berjauhan. Maksudnya apa dua pundaknya saling berjauhan? Nah, tegak Pak. Kalau pundak yang satu dengan pundak yang kedua saling berdekatan, berarti kayak gini dong. Bongkok. Bener nggak? Tuh. Ya, coba. Tuh. Nah, nih pundak yang satu dengan pundak yang kedua saling berdekatan. Berarti apa? Bongkok maknanya. Rasulullah ba'ida ma bainal mankibain. Kedua pundaknya, kedua katifain itu dua pundaknya saling berjauhan. Antara pundak yang satu dengan pundak yang kedua jauh pundaknya. Tidak berdekatan. Kalau berdekatan dekat kayak gini. Bongkok, tapi berjauhan. Maknanya adalah beliau memiliki tubuh yang tegak, tubuh yang ideal. Tuh. Ya, seperti ini. Tegak, ya. Azimal jummah. Ya. Azimal jummah ila syahmati udunaihi. Azimal jummah ila syahmati udunaihi. Azimal jummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jummah itu wifroh atau lima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki panjang rambut. Nah, memiliki panjang rambut al-jummati ila syahmati uzunaihi. Panjangnya itu sampai apa nih? Di atas pundak, Pak. Apa di atas pundak ini? Leher lah. Ila syahmati uzunaihi, melebihi batas kuping, tapi kuping yang apa nih? Yang ada daging lembutnya. Tuh, karena ada bahasa wifro. Wifro itu kuping yang keras. Tuh, ada juga limah. Limah itu kuping yang apa dia lembut nih, kuping kita nih. Azimal jummah, Rasulullah memiliki rambut panjangnya sampai atas pundak, melebihi dua kuping beliau. Ini kupingnya nih, ini kuping beliau. Ya, ini kuping kita lah misalnya. Ini kuping kita nih. Ya, panjangnya itu azimal jummah ila syahmati uzunaihi. Panjangnya melebihi kuping tetapi di atas pundak. Ya, jummah itu di atas pundak. Timbul pertanyaan. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya sampai pundak.
pundak. Ada juga yang mengatakan di hadis lain Rasulullah panjang rambutnya di atas pundak. Ada juga yang mengatakan panjangnya rambut Rasulullah sampai kuping. Yang mana yang benar? Semuanya betul hadisnya. Tinggal kapan itu diceritakan dan kapan itu mereka melihat rambutnya Rasulullah. Contoh, rambutnya Bapak Ibrahim misalnya. Dilihat sekarang, rambutnya masih di atas kuping. 2 bulan berikutnya rambut Bapak Ibrahim masih di atas kuping atau lebih panjang? Lebih panjang. 1 tahun kita tungguin itu Bapak Ibrahim rambutnya nggak dipotong. Sampai nggak di atas pundak, sampai rambutnya. Jadi yang mengatakan apa? Rambut Rasul sampai pundak. Yang mengatakan rambut Rasul di atas pundak, yang mengatakan rambut Rasul sampai kuping. Betul tidak? Jawabannya betul semua. Tinggal pertanyaannya kapan para sahabat Nabi ini melihat rambut Rasul. Kalau melihatnya bulan ini, ya mungkin panjangnya masih di kuping misalnya. Tapi kalau melihatnya 3 bulan berikutnya, panjangnya lebih. Oh, ya. Alaihi khullatun hamro'a. Alaihi khullatun hamro'a. Rasulullah itu kalau memakai jubah, sukanya jubah yang warnanya merah. Tapi merahnya bukan merah pekat, Pak. Bukan merah pekat. Karena dibantahkan oleh hadis yang lain bahwa karena Rasulullah tidak menyukai warna merah yang terlalu terang. Tuh, jadi warna merahnya merah apa? Ya merah yang tidak pekat. Ya, alaihi khullatun hamra, kayak merah-merah ini adik-adik kita ini, anak-anak kita ini. Merahnya merah yang tidak pekat. Khullah, merah marun ya Pak ya. Nah, ya. Karena kan merah marun baru ada sekarang ini ya Pak ya, bahasa merah marun lah, jingga lah. Saya juga baru tahu jingga itu warnanya kayak gimana sih gitu. Yang tahu saya tuh oranye aja saya tahu ini. Ya, jingga lah, apalagi merah marun lah, apalagi biru kelabu lah. Wah, udah banyak sekarang. Ya, kalau dulu tahunya warna apa? Ya warna zahab, warna fiddo, warna perak, warna emas, warna aswad, warna hitam, warna putih. Udah gitu aja, tahu warna tiga itu. Ya Pak ya. Makanya di bahasa Al-Quran, emang ada di bahasa Al-Quran dijelaskan merah marun. Gak ada ya Pak ya. Ya karena memang belum ada. Ya karena memang belum ada. Nah, sekarang ada merah marun, ada jingga, ada apa? Saya juga baru tahu kemarin Pak, jingga itu ternyata warnanya kayak oranye gitu ya. Tosca, ya apa hijau Tosca itu apa? Nah biasanya ibu-ibu kita ini yang tahu itu hijau Tosca, ya jingga, ya seperti itu. Nah, alaihi khullah, khullah itu apa? Artinya jubah Pak. Tapi jubahnya itu bukan jubah yang kayak saya. Jubahnya itu yang kayak rompi. Bapak kalau umroh, kalau haji mungkin ngeliat tuh kayak jubahnya apa? Raja Salman tuh. Jadi jubahnya itu apa? Jubah luaran. Nah, jubah luaran biasanya mungkin kalau kita cari di Google tuh ya, jubah Raja Salman, warnanya hitam, di sininya emas. Dalamnya pakai jubah lagi warna putih kayak Rangga contohnya. Nah, tapi jubah luar, itu jubah luar itu namanya khullah. Jadi Rasul itu sering pakai khullah. Khullah itu jubah luar atau jubah yang kayak rompi kalau saya menerjemahkannya. Ya. Tuh. Khullatun hamro'a, warnanya sedikit agak merah walaupun tidak merah pekat. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Aku tidak pernah melihat, kata sahabat Bara bin Azib, sesuatu yang lebih indah dibandingkan tubuh mulia Rasulullah SAW. Jadi kata sahabat Bara bin Azib, selama aku hidup, tubuh yang paling indah bentuknya adalah tubuh Rasul. Kalau orang hidup sekitar kurang lebih 50-80 tahun rata-rata ya orang sekarang, berarti selama kurang lebih ya katakan umur Rasulullah 63 tahun. Ketika selama 63 tahun mereka hidup, ketika melihat manusia yang paling indah adalah tubuhnya Rasulullah SAW. Gitu Pak, kata sahabat Bara bin Azib.
adalah dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat Sayyidina Ali. Lalu apa kata sahabat Sayyidina Ali? An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawili wala bil qasir. Nah, diulangi lagi bahwasanya kata sahabat Ali bin Abi Thalib bahwasanya bentuk tubuh Rasulullah lam yakun bil tawili wala bil qasir, tidak tinggi bentuk tubuh beliau dan juga tidak pendek. Contoh, di sini ada bapak, misalnya bapak apa? Bapak Ibrahim. Ya, di sini nggak ada yang namanya Bapak Ibrahim kan? Nah, nggak ada lah. Anggap di sini nggak ada nama Bapak Ibrahim. Kita melihat Bapak Ibrahim, oh Bapak Ibrahim tubuhnya kekar. Oh Bapak Ibrahim apa? Warna kulitnya putih. Oh Bapak Ibrahim, ya misalnya di lehernya ada ada tai lalatnya misalnya. Ya ada tai lalatnya misalnya. Kira-kira kita yang lihat di sini sepakat nggak kalau Bapak Ibrahim bentuk tubuhnya seperti itu? Sepakat. Ya, paling ya beda-beda dikit. Apa beda dikit? Tadi rambutnya. Bapak Ibrahim rambutnya botak. Nah, Bapak Ibrahim rambutnya apa? Panjang. Bapak ngeliat botak kapan rambutnya? Bapak ada yang diukur. Ya, Bapak ngeliat cepak kapan rambutnya Bapak Ibrahim? Nah, paling beda-beda itu dikit. Ya, tapi kita sepakat, oh Bapak Ibrahim, ya itu rambutnya ubanan. Oh Bapak Ibrahim, oh tidak terlalu tinggi beliau. Beliau tubuhnya apa? Kekar. Beliau di lehernya ada tai lalatnya. Karena menurut Siti Aisyah, Rasulullah pun memiliki, kalau bahasa sekarangnya Pak, mohon maaf, itu kutil. Kutil itu artinya apa? Sedikit daging berlebih kan? Daging berlebih itu namanya kutil kan? Entah kalau bahasa dokterannya apa. Tapi bahasa kita adalah Rasulullah itu memiliki kutil atau daging berlebih di mana? Di punggung Rasul. Besarnya itu sebesar telur puyuh atau telur merpati. Burung puyuh merpati sama beda Pak? Beda ya, sebesar telur burung merpati lah, atau telur puyuh mungkin sekarang ya. Tuh di sini nih, di belakang, di punggung beliau. Itu yang melihat siapa? Salman Al-Farisi dan juga Siti Aisyah. Siti Aisyah. Nah, ya segini apa ya? Ya besar, segini besar, betul. Segini. Karena dia mengatakan ya gini sebesar jempol gini di belakang sini. Ketika Siti Aisyah sedang mandi bersama Rasul. Ya. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Nah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawili wala bil qasir, tidak tinggi dan juga tidak pendek bentuk tubuhnya. Sya'nul kafaini wal qadamaini. Nah, sya'nul kafaini wal qadamain. Kafun telapak tangan. Qadamun telapak kaki. Bentuk telapak tangan dan telapak kaki Rasul itu tebal tapi lembut, Pak. Kalau telapak kaki saya tebal tapi kapalan. Mungkin kita sepakat, Pak. Bapak juga coba dielus. Kapalan pasti. Ya, Pak ya. Tuh. Ya, nih kata Sayyidina Ali, kafain telapak tangan Rasul itu tebal. Karena apa ya? Rasul pasti sering megang pedang, tebal kakinya. Karena apa? Karena berperang, naik turun bukit tebal, pasti kuat ininya. Ya. Walaupun tebal tapi lembut. Kalau saya tebal tapi kapalan. Kalau telapak tangan saya tebal, keras. Ya, tebal tapi nggak lembut. Ya Pak ya. Ya, tuh. Rangga sering salaman. Nah, tangan Ustaz lembut nggak Rangga? Enggak. Jujur lagi ya. Ya bercanda. Tapi Rasulullah telapak kaki dan telapak tangannya tebal. Sya'nun itu walaupun tebal tapi apa? Tapi lembut. Oh, sya'nul kafaini wal qadamain. Walaupun telapak tangannya tebal
Besar. Dokhmun itu artinya besar, tapi besar sesuai, Pak. Ada kita pakai baju kebesaran, enak nggak? Nggak enak. Ada orang pakai baju besar, besarnya pas. Yang kita pengen pakai baju itu besar tapi pas. Kecil tapi pas, nggak enak kalau kecil tapi pas. Kecil, pas, tapi pasnya kecil. Kalau gerak, kalau ruku gimana, Pak? Nah, takut. Kalau sujud juga takut, ada yang sobek. Tapi kalau besar dan pas kan enak. Kalau makan malam nggak takut. Nah, nggak takut ngepres bajunya. Nah, nggak takut ngepres bajunya. Ini kayak saya, Pak. Saya kemarin pulang dari Mesir, berat badan saya 58-60 kilo. Balik ke Indonesia 70 kilo. Sekarang nikah 80 kilo. Luar biasa. Luar biasa, Pak ya. Ini luar biasa ini. Padahal saya makan nggak makan malam, Pak. Padahal luar biasa ya, Bang ya. Dulu saya ketika jadi mahasiswa, pas saya meyakini saya tuh nggak bisa gemuk. Nggak bisa meyakini karena apa? Berat badan itu segitu-gitu aja. Nah, paling berat 61, 62, 88 dari segitu-gitu aja. Saya nggak mungkin gemuk. Ya, nggak mungkin gemuk. Karena dulu mahasiswa perih ya, Pak ya. Perih hidupnya, prihatin lah. Kalau bahasanya prihatin, ya prihatin. Jadi makan ya kalau lagi lapar aja. Tapi kalau sekarang karena punya istri kan nggak lapar juga disuruh makan ya, Pak. Bingung sih juga ya. Mana masakannya enak, Pak. Jadi seperti itu ya, Pak ya. Jadi sedikit bicara. Sya'nul kafaini wal dokhmur ra'si. Beliau memiliki kepala mulia, beliau itu besarnya sesuai. Ya, besarnya sesuai. Dokhmul karodis dan juga karodis tulang nih. Tulang apa? Tulang apa nih, Pak? Tulang punggung ya, Pak. Tulang punggungnya juga besarnya sesuai, kuat. Orang kalau tulang punggungnya tidak besar kira-kira rapuh nggak, Pak? Rapuh. Orang kalau tulang punggungnya besar, bahunya lebar, tegas nggak dia? Tegap pasti badannya. Tuh, tidak loyo. Tawilul masrubah, ini yang menarik. Tawilul masrubah. Rasulullah memiliki masrubah itu artinya bulu halus, Pak. Bulu halus, tapi bulu halusnya di sekitaran dada. Nih, masrubah artinya bulu halus yang berada di sekitaran dada. Tapi ada kalimat sebelumnya, tawilul. Tawil apa artinya? Panjang. Berarti Rasulullah memiliki bulu halus yang panjang di sekitaran dada. Timbul pertanyaan, loh kok Sayyidina Ali, ya karena ini yang menceritakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kok Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai melihat sedetail itu, ada rambut-rambut halus di sekitar dada Rasulullah. Pertanyaan saya yang pertama, dada laki-laki apakah aurat? Bukan. Yang kedua, ketika kita pakai kain ihram, berikhram, dada kita kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Makanya banyak yang menjelaskan Sayyidina Ali melihat bulu-bulu halus yang panjang dan mulianya Rasul itu ketika Rasulullah sedang berikhram, ketika Rasulullah sedang tawaf. Ya, ketika Rasulullah sedang berikhram, sedang tawaf, Sayyidina Ali melihat bulu apa itu tadi? Ya, bulu dada yang halus tapi panjang di sekitar dada mulia Rasulullah. Tuh. Nah, jadi banyak yang menjabarkan ini kapan Sayyidina Ali ketika Rasulullah sedang berikhram. Semoga tahun ini kita berihram ya, Pak. Amin. Ya. Nah, semoga tahun depan berihramnya di Arafah ya, Pak. Kayak Ustaz Zidan berihram di Arafah. Maksudnya berihram di Arafah itu apa, Pak? Ya naik haji. Ya, naik haji ya, karena berihramnya di Arafah. Kalau ke Arafah doang gak berihram ya namanya jalan-jalan ke Jabal Rahmah. Karena Jabal Rahmah adanya di Arafah, di dekat-dekat Arafah. Tapi kalau kita ke Jabal Rahmah sambil berihram berarti kita sedang wukuf di Arafah. Nah, ya, semoga kita bisa berihram lagi, Pak ya. Amin.
idza masya takafa'a takafayyan. Nah, diulangi lagi sama Sayyidina Ali. Ya, diulangi lagi sama Sayyidina Ali. Idza masya takafa'a takafayyan. Rasulullah kalau berjalan, jalannya itu tegap. Jalannya tegas. Ka'annama yanhatu min sobabin. Seperti orang yang baru turun dari atas bukit. Tadi ya diulangi lagi ya. Jadi Rasul kalau jalan-jalan tegap, nggak diseret. Ya, jadi Rasulullah ketika berjalan itu jalannya apa? Tegap, tegas, nggak diseret. Ya, nggak diseret kayak orang malas kalau diseret itu ya, kayak kekenyangan, ngantuk diseret. Ka'annama yanhatu min sobabin, seperti layaknya orang yang baru turun dari atas bukit. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu. Aku belum pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya apa? Tubuh yang paling indah melainkan tubuh Rasulullah. Ya. Kata Sayyidina Ali. Lalu berikutnya apa kata Sayyidina Ali? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun bil muqawhami wala bil mukalthami. Lam yakun bil muqawhami wala bil mukalthami. Bahwasannya Rasulullah la mukalsam. Rasul tidak gemuk, Pak. Mukalsam. Ya. Rasul tidak gemuk. Rasul kurus tidak, tentu tidak. Jadi tidak gemuk Rasulullah itu. La bil mukalsam, tidak gemuk. Wa kana fi wajhihi tadwir. Nah, dan bentuk wajah Rasul ini bentuknya ya Pak ya. Maksudnya bentuk itu apa? Bentuk itu kan mohon maaf, kalau ini ada yang kotak, ada yang segitiga, ada yang bulat ya, itu namanya kan bentuk ya. Nah, wa kana fi wajhihi tadwir. Dan bentuk wajah Rasulullah itu tadwir. Tadwir itu tidak bunda, Pak. Mohon maaf ya Pak. Ini ya saya menjelaskan hadis ya. Saya menjelaskan hadis. Ya. Wa kana fi wajhihi tadwir. Menurut Sayyidina Ali, ya, menurut Sayyidina Ali, wajah Rasulullah itu tadwir. Tadwir itu maknanya tidak lonjong dan juga tidak bulat, Pak. Tidak bulat dan juga tidak lonjong. Sebenarnya ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Lam yakun bil mutahhami wala bil mukalsami wa kana fi wajhi tadwir. Rasulullah bentuk tubuhnya tidak gemuk ya, dan juga tidak bulat wajahnya, dan juga tidak lonjong juga. Oh, wajah beliau ya. Oh, jadi enak Pak. Kalau terlalu bulat juga mungkin kurang pas, terlalu lonjong juga kurang enak. Jadi tengah-tengahnya baina. Ya, baina kon umur ausatuha. Sebaik-baiknya perkara yang tengah-tengahnya. Oh. Terus kotak Ustaz, ya enggak lah, enggak kotak. Enggak kotak lah. Enggak kotak lah. Ya karena kan biasanya wajah itu kan kalau udah bulat, ya bulat, lucu lucu. Agak sedikit lonjong, tapi Rasul tidak bulat dan juga tidak lonjong. Ustaz, mengapa di sini disifati tengah-tengah? Ya karena mensifati seluruh makhluk, seluruh ciptaan, seluruh hamba, seluruh pengikutnya Rasul. Karena kalau Rasulullah tinggi, mohon maaf, mungkin bahasanya terus kalau saya tidak tinggi, berarti tidak seperti Rasul. Nah, Rasulullah bulat, Rasulullah hitam misalnya, Rasulullah putih, atau Rasulullah hitam misalnya. Pak, mohon maaf, ciri asli orang-orang Arab itu warna kulitnya hitam, Pak. Ya, hitam. Orang Arab itu aslinya hitam, Pak. Hitam aslinya. Ustaz, saya umroh, melihat orang-orang Arab ganteng-ganteng ya memang karena Bapak melihat orang Arab
Kalau bahasa sekarang yang mereka pada skincarean, pada perawatan, mereka ganteng-ganteng. Coba Bapak ngelihat orang Arab Saudi nih ke Jeddah itu, yang mohon maaf ya Pak, di pinggir-pinggir jalan itu orang-orang asli Arab. Itu hitam-hitam Pak, tidak putih. Kita lihat orang Qatar, orang Dubai, kalau di mana? Kalau di film itu ganteng-ganteng banget. Ya wajar ya, karena yang di film Sultan semua Qatar ya Pak ya. Coba itu suku asli orang Qatar, suku asli orang Dubai, orang Arab, pokoknya orang Arab lah. Kalau sekarang bahasa negara teluk. Negara teluk itu apa? Mesir, Qatar, Arab Saudi, Dubai, negara teluk. Kalau dulunya itu orang-orang Arab, orang asli Arab. Karena sekarang orang Arab, orang Mesir juga orang Arab, orang Dubai juga orang Arab. Ya, rasnya ras Arab. Maka sekarang dinamakan negara teluk. Mereka itu asli hitam Pak. Orang-orang Mesir. Ganteng-gantengnya ganteng-ganteng karena Mesir pernah dijajah sama Prancis. Timbullah blasteran. Orang Indonesia yang blasteran Belanda ganteng gak? Wow, luar biasa. Ya Pak ya. Sama aja karena kita pernah dijajah sama Belanda. Coba orang Indonesia blasteran Belanda. Kayak saya. Oh enggak. Saya nanya ke ayah saya, ini saya kan blasteran Belanda. Orang dari mana? Ya, coba orang Indonesia yang blasteran Belanda. Sama Pak, orang Mesir ganteng-ganteng karena apa? Karena dia blasteran Prancis, blasteran Eropa. Asli orang Mesir itu hitam-hitam Pak. Kita ke Arab Saudi, luar biasa Arab Saudi. Iya enggak? Ganteng-ganteng. Coba itu Bapak ke pelosok-pelosok belakang. Bapak ngeliatnya masjid yang apa tuh? Apa sih masjid Sa'ab? Masjid Sa'ab yang Pullman itu apa tuh? Zamzam Tower ya. Nah, Bapak ngeliat Zamzam Towernya aja. Coba Bapak masuk tuh Zamzam Tower tuh ada ininya Pak. Bawah tanah itu apa namanya? Basementnya. Coba dalam basement itu, basement Zamzam Tower itu, di sana tuh banyak asli orang-orang Arab Saudi itu. Toko-toko yang asli Arab Saudi itu, mohon maaf orang-orang Arab yang mungkin kurang beruntung lah, gitu ya. Orang Arab asli Arab Saudi yang kurang beruntung. Di situ itu banyak asli itu agak hitam mereka. Ya, nah seperti itu. Ya. Jadi mengapa Rasulullah disifat tengah-tengahnya, tidak hitam dan juga tidak putih? Nah, karena orang yang putih itu biasanya orang-orang mana Pak? Orang-orang Asia. Tuh, orang-orang Asia. Oh, ya. Asia mana ya? Asia wilayah sana lah, Asia Cina, Jepang. Ya kalau kita ini kan Asia Tenggara ya Pak ya. Jepang itu kan Asia Timur ya. Ya Jepang itu Jepang, Cina itu kan Asia Timur. Kalau kita ini apa? Asia Tenggara ya. Di mana-mana Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Asia Utara, ini Asia Tenggara. Nah kebetulan kita dekat Asia Tenggara. Tapi walaupun Asia Tenggara, orang Asia Tenggara itu paling sopan, paling sopan. Nih, anak-anak kita nih, kalau lewat depan guru pada apa? Pada bungkuk. Coba di Mesir Pak, mana ada yang bungkuk depan guru? Kagak ada. Jalan-jalan yang cuek mereka. Tapi mereka hafal Al-Quran. Jadi gini Pak, sebetulnya Ustadz, lalu orang Mesir tidak sopan, bukan tidak sopan. Pemahaman sopan yang berbeda. Kalau orang Indonesia, orang Timur, sopan itu seperti apa? Sopan itu cium tangan, ngebungkuk. Itu pemahaman orang kita. Pemahaman orang Mesir, kalau sopan itu apa? Datang tepat waktu. Disiplin, tidak tidur, disuruh ngapal ini besoknya hafal itu. Jadi sebetulnya sama-sama sopan, cuma kita ini lebih sopannya. Lebih kita ini sopan. Kita apa megang bayi nih, hati-hati banget ya Pak ya. Mau megang bayi baru sebulan, baru 2 bulan, hati-hati, takut kepalanya, takut tulangnya, karena masih lunak. Saya baru 6 bulan di Mesir Pak, ngelihat ibu-ibu bayi itu dilempar. Bagi mereka itu biasa. Bapak tahu bis? Iya. Seatnya dua, betul tidak? Iya. Teman-temannya jalan. Dari seat yang ini ke seat yang ini dilempar. Itu bagi mereka biasa-biasa bagi mereka. Tuh. Karena apa? Perbedaan budaya. Ya, perbedaan budaya. Tuh. Mereka makan nasi. Bedanya kalau kita nasi uduk. Kalau mereka nasi basmati, nasi biryani yang panjang-panjang gitu nasinya. Gitu ya Pak ya. Kita bertanya Ustaz, orang-orang sana itu tidak tidak sopan, tapi makna sopan
sopan bagi mereka dan bagi kita berbeda. Oh, ada perbedaan. Ya saya ini menjelaskan bagaimana orang Arab Saudi, orang Mesir. Kali aja bapak-bapak tahun ini umroh, ya plus ziarah ke Mesir, ziarah tuh ke Imam Syafi'i, ke Ibnu Hasan As-Sadili, ke Ibnu Athaillah As-Sakandari, Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain sebagainya ya. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ya saya husnuzon aja kali, dari rezeki dari mana aja ya Pak ya. Ya dari rezeki dari mana aja. Ana inda dhonni abdi bi. Ya. Ana inda dhonni abdi bi, itu hadis qudsi. Ya. Aku sesungguhnya pada dhon. Apa nih? Prasangka umatku. Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku pada prasangka umatku. Ketika umatku berprasangka baik, ya maka aku akan ada di sampingnya. Ketika umatku berprasangka yang sebaliknya, ya maka seperti itu. Ana inda dhonni abdi bi. Aku pada prasangka umatku. Lalu apa kata Sayyidina Ali Pak? Kita lanjutkan sedikit. Bisa sampai jam berapa? Baik, saya lanjutkan lagi. Ada ajul ainain. Nah, Rasulullah kata Sayyidina Ali, ada ajul ainain. Rasulullah memiliki mata yang hitam. Ada aja memiliki dua bola mata yang, maksudnya bukan dua bola mata, dua bola ya, mata itu hitam, bolanya bola mata ya, betul. Ada ajul ainain. Rasulullah memiliki dua bola mata yang hitam. Tuh matanya tuh. Ya. Ahdabul ashfar. Ahdabul ashfar, dan juga bulu matanya yang panjang. Oh. Ada ajul ainain. Ainun itu artinya mata. Mata itu intinya di mana Pak? Ya di bolanya. Betul nggak Pak? Ya. Yang bisa kelihatan itu mata. Yang karena bisa melihat itu karena bola matanya. Ya walaupun kalau bahasa kedokteran di dalam bola mata itu ada syaraf-syaraf dan lain sebagainya lah. Ya, yang pasti adalah inti daripada mata adalah bola matanya ini. Nah, ada ajul ainain. Rasulullah memiliki dua bola mata yang hitam. Wa ahdabul ashfar, dan juga bulu mata yang panjang. Maksud panjang ini lentik ya. Mungkin lentik. Kalau bahasa sekarangnya ya, lentik ya. Tapi karena ini bahasa hadis, bahasa Arab, ahdabul ashfar, memiliki bulu mata yang panjang atau yang lentik bulu mata beliau. Jalilul masyashi wal qatadi. Nah, tulang sininya nih, tulang rusuk. Apa sih? Kalau tulang itu tulang rusuk ya Pak ya? Tulang rusuk ya? Tulang depan, tulang rusuk bukan? Ya, tulang rusuk. Jalilul musyashi wal qatadi, memiliki tulang rusuk yang besar. Nah, karena di sini dijelaskan masyash itu tulang yang melindungi organ dalam. Tulang yang melindungi organ dalam tulang rusuk bukan? Ya, tulang rusuk lah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi tulang yang melindungi organ dalam. Di sini ada jantung, ada paru-paru, ada hati. Dilindungi oleh tulang-tulang. Nah, yang melindungi tulang-tulang apa? Tulang-tulang yang melindungi organ dalamnya Rasul ini itu apa? Jalil, besar, kuat, agung. Jalil itu kan azim. Ya, jalil, azim, besar atau kuat atau agung. Nah, maknanya kuat atau besar. Sya'nul kafaini wal qadamaini. Nah, dijelaskan lagi. Sya'nul kafaini wal qadamaini. Dua telapak tangan Rasul dan juga dua telapak kakinya Rasul itu tebal tapi lembut. Nah, ini kata Sayyidina Ali. Idza masya taqalla'a ka'annama yanhatu min sobabin. Ketika berjalan juga Rasul jalannya tidak diseret. Wa idza iltafata ma'an. Nah, Rasulullah idza iltafata, kalau nengok, iltafata ma'an, antara kepala
Maksudnya gimana nih yang saling berbarengan? Kalau kita kan dipanggil ya Abdullah, begini doang ya Pak. Oh. Ya Ahmad, begini doang. Ya Ismi, nah begini doang. Tapi Rasul kalau nengok ida iltafata man. Ketika beliau nengok, kepala mulia beliau dan tubuh beliau itu apa? Nengok berbarengan. Jadi ya Rasulullah. Jadi antara kepala dengan tubuh ida iltafata, ketika nengok iltafata ma'an, saling nengok satu sama lain. Jadi kepala dengan tubuhnya saling. Kan kalau orang dipanggil, ya Abdullah, ya, ada apa, gitu doang ya. Tapi kalau beliau ketika dipanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Muhammad ibn Abdullah, nengoknya berbarengan. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika Sayyidina Ali memanggil Rasulullah, ya Rasulullah, nengoknya saling berbarengan antara kepala dan juga badan beliau, menunjukkan kalau apa? Ya kalau beliau tegas badannya. Jadi mengapa kita memanggil Rasulullah ya jangan Muhammad ya, harus ada depannya Pak. Ya Nabi Allah Muhammad, ya Rasulullah Muhammad, ya Habibullah Muhammad. Karena depan itu ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Muhammad. Maksud daripada Sayyidi itu apa? Itu maksud adalah bentuk penghormatan Pak. Mohon maaf, Bapak aja kalau dipanggilnya dengan nama penghormatan senang Pak. Betul tidak? Kita sebagai manusia saja ketika lebih dihormati, ketika panggilan kita ditambahkan contoh, ditambahkan Bapak saja. Mohon maaf Bapak yang terhormat, ini bisa digeser. Nah, bagaimana kita memanggil zat, memanggil manusia yang paling mulia yaitu Rasulullah dengan hanya pakai nama Muhammad saja? Tentu jangan Pak. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Ya, nah, jadi kalau manggil Rasul, ya Nabi Allah, jangan tiba-tiba Muhammad. Walaupun memang banyak bahasa-bahasa hadis, ya Muhammad, ya banyak bahasa hadis seperti itu. Karena bisa jadi Pak, yang mengatakan ya Muhammad itu adalah orang-orang kafir. Tuh, orang-orang kafir, kan orang-orang kafir memanggil Rasulullah pasti dengan istilah Muhammad. Tuh, ya, tuh. Hadis itu apa? Segala sesuatu yang didengar, yang diucap oleh Nabi, ya enggak Pak? Atau didengar oleh para sahabat, atau dilihat oleh para sahabat, kemudian dituliskan lagi. Itu namanya hadis. Bisa jadi ketika itu ada orang-orang kafir yang bertanya kepada Rasulullah menggunakan istilah ya Muhammad. Kemudian didengar oleh sahabat Nabi. Akan tetapi kita sebagai pengikutnya Rasul, ya kalau saya mah mungkin mewajibkan ya. Makanya kadang dulu saya selalu ditekankan kalau manggil Rasulullah itu pakai Rasul, pakai ya Sayyidi, pakai ya Nabi Allah. Nah, sebelum masuk kepada Rasul Muhammad. Nah, sebelum masuk kepada kalimat Muhammad tadi kita sebelumnya ada kata Nabi Allah, Rasulullah, Habibullah. Iza iltafata man. Rasulullah ketika menengoknya saling berbarengan. Maksudnya berbarengan itu antara kepala dengan tubuhnya. Baina katifaihi khatimun nubuwah. Di antara kedua katifnya, kedua mangkibain, kedua pundaknya, nah itu di belakangnya ada khatimun nubuwah, ada tanda daripada kenabian. Wa huwa khatamun nabiyyin. Dan tanda itu adalah tanda yang jelas, tanda secara fisik, bahwasanya tanda tersebut menjelaskan inilah Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tanda-tanda kenabian dari sifatnya, dari perilakunya, dari tata keramanya itu banyak. Akan tetapi tanda di punggungnya sini, di antara dua pundaknya di bagian belakang, itu tanda secara jasad dan tanda secara zohiron, tanda yang jelas yang menandakan bahwasannya di punggung beliau ada tanda kenabian. Tanda kenabiannya seperti apa yang tadi saya bilang? Daging berlebih, daging warna merah berlebih, besarnya seperti telur
telur burung merpati atau telur puyuh. Bahasa kita aja mungkin sekarang kutil atau daging lebih dari 10. Ajwadun nasi sobron wa asdaqun nasi lahjatan. Ajwadun nasi sodron, beliau adalah seorang manusia yang paling pemurah hatinya. Jadi kalau ditanya manusia yang paling pemurah hatinya siapa Pak? Ya Rasulullah. Ajwadun nasi sodron, Rasulullah itu hatinya paling pemurah hatinya. Wa asdaqun nasi lahjatan, omongannya yang paling bisa dipercaya. Asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arika, dan juga lembut karakternya. Wa aqramuhum isyroh, dan juga bagus pergaulannya, mulia pergaulannya. Man ro'ahu badihatan habah, barang siapa yang melihat Rasulullah badihatan habah, akan terbius dengan kewibawaannya Nabi. Jadi kalau Thariqah Syadziliyah Pak, itu wabil khusus Syadziliyah yang di Mesir sana, ini kita setiap Jumat baca ini. Asdaqun nasi lahja wa alyanuhum alika wa aqramuhum isyra man ra'ahu badihatan habah. Setiap minggu, setiap sholat Jumat kita membaca ini. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan bagaimana ciri fisik dan juga ciri mulia Rasulullah. Man ra'ahu badihatan habah, ketika orang-orang yang melihat Rasulullah akan terbius dengan kewibawaannya Nabi. Ada dulu Pak, seorang bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah adalah salah seorang mufti Mesir, penasehat presiden Mesir, mufti Mesir, dan beliau adalah imam besar Al-Azhar, salah satu imam besar Al-Azhar. Bertanya, ada murid yang bertanya ke beliau, wahai guruku, bagaimanakah orang yang pertanyaan pertama adalah adakah waliullah? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita tahu orang tersebut adalah waliullah? Pertanyaan pertama, adakah waliullah di dunia ini? Lalu yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa orang tersebut adalah waliullah? Yang pertama, jawaban Syekh Ali Jum'ah adalah iya, saya ada waliullah itu. Lalu yang kedua, bagaimana kita tahu orang tersebut adalah waliullah? Ketika kita melihat orang tersebut bertambah iman kita kepada Allah, bertambah ketaatan kita kepada Allah, bertambah rajin pengen kita ibadah kepada Allah, berarti orang tersebut adalah waliullah. Jadi kalau kita Pak melihat orang, itu kalau kata Syekh Ali Jum'ah, dan juga dijelaskan lagi oleh Syekh Yusri, salah satu mursyid Thariqah Syadziliyah. Ketika kita melihat seseorang, iman kita bertambah, ketaatan kita kepada Allah bertambah, ya, rasa ingin ibadah kita kepada Allah ingin lebih, tenang hati kita ketika melihat beliau, adalah beliau tersebut bisa dikategorikan sebagai waliullah. Makanya di sini dijelaskan man ro'ahu badihatan haba. Ketika kita melihat Rasulullah, maka kita akan terbius akan kewibawaannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tadi Pak sedikit dari saya yang saya jelaskan tentang ciri fisik mulia Rasulullah. Ini baru bab sifat Nabi, ini baru bab 1. Ya. Belum nanti dijelaskan bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah bersisir, Rasulullah itu kalau nyisir kayak gimana, bagaimana nanti dijelaskan. Rasulullah itu ketika tidur seperti apa tidurnya, apakah ke samping, apakah lurus. Nah itu semuanya dijelaskan di kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan kitab Syama'il Muhammadiyah ini nasnya, teksnya adalah hadis. Dan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maka
muktamad hadisnya, sahih mutawatir hadisnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika sekiranya banyak kata-kata yang kurang berkenan, ada salah kata dan juga kekhilafan, itu datangnya dari saya. Wa ma taufiq illa billah. Ketika ada benarnya, ketika ada manfaatnya dari omongan saya, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.